Halo YouTube, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya guys ya. Pada video kali ini, kita akan sama-sama melihat sisi lain dari salah satu kota Amerika, yaitu di wilayah Los Angeles. Salah satu kota di wilayah Amerika yang terkenal dengan industri film dunia atau yang kita kenal dengan Hollywood. Siapa yang nggak tahu tentang Hollywood ya kan guys ya? Nah, namun di balik gemerlap Hollywood, ternyata kota ini juga menyimpan beberapa cerita yang menarik untuk kita simak, yaitu permasalahan mengenai tunawisma atau homeless yang merupakan masalah terbesar homeless kedua di Amerika. Apalagi sejak pandemi COVID-19 ini loh guys. Kota pertamanya adalah kota New York. Hitungan tunawisma Los Angeles pada tahun 2020 saja sudah menunjukkan bahwa sekitar 66.000 lebih orang di daerah ini tercatat sebagai tunawisma. Itu berarti mengalami kenaikan sekitar 12,7% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Tunawisma merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh Los Angeles. Di video ini kita akan bersama-sama memahami masalah tunawisma di Los Angeles, agar kita perlu ketahui tentang semua hal yang berkaitan dengan tunawisma di wilayah ini ya guys ya. Oke, jadi menurut para pakar dan penelitian di sana, hal ini terkait yaitu salah satunya adalah upah yang rendah dan beberapa rumah disewakan dengan harga yang mahal serta tingginya angka pengangguran. Homeless di kota ini berasal dari berbagai macam latar belakang. Tidak jarang juga homeless ini ada yang kedapatan bahwa mereka sebagian adalah mahasiswa-mahasiswa yang menjadi homeless akibat penyalahgunaan obat-obatan loh guys. Nah, kalau kita lihat di sini ada kumpulan tenda-tenda ini, gampang sekali kita lihat di berbagai sudut kota di kawasan Skid Row yang selama ini memang dianggap sebagai pusat kaum homeless atau kaum gelandangan di Los Angeles, Amerika. Menjadi gelandangan adalah masalah yang terus meningkat di Amerika terkait dengan meningkatnya krisis perumahan nasional di sana. Jadi jutaan orang menghabiskan lebih dari setengah pemasukan atau penghasilan mereka untuk dapat membeli perumahan, dan banyak lagi yang melaporkan dari sebagian mereka itu atau homeless di sana tidak mampu membeli rumah yang disewakan. Meningkatnya harga sewa dan kurangnya pasokan perumahan telah menyebabkan ribuan orang di daerah ini tinggal di tenda-tenda darurat dan perumahan yang tidak layak. Perubahan ekonomi secara besar-besaran seperti tutupnya pabrik dan semakin besarnya pekerjaan borongan atau kita sering sebut di sini outsourcing. Di sana juga ada kerja berdasarkan jam melalui aplikasi seperti gig ekonomi, itu menyebabkan para orang tua di sana tak mampu lagi membayar sewa-sewa rumah. Nah, padahal pemerintah Los Angeles juga sudah mencoba memberikan tempat tinggal warga yang tinggal di dalam mobil maupun tenda-tenda di pinggir jalan. Namun, tingginya jumlah kebutuhan membuat pemerintah di sana itu tidak bisa merumahkan semua orang tersebut. Jadi program ini hanya mampu membantu kurang lebih 130 orang saja untuk mendapatkan rumah permanen. Ya, pastinya jumlah ini tentu jauh dari target ya guys ya. Pemerintah di sana juga memberikan kebijakan para homeless di sini boleh tidur di mobil-mobil yang mereka miliki atau semacam karavan yang disediakan pemerintah di sana untuk mereka tinggali. Nah, namun kebanyakan dari mereka itu lebih memilih tinggal di tenda-tenda pinggir jalan yang mereka dirikan dengan alasan ya ruang geraknya terbatas kalau tinggal di dalam mobil. Tidak sedikit juga daripada penduduk Los Angeles yang keberatan dengan kehadiran rumah-rumah tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah penghuni asli Los Angeles yang mempunyai rumah di sana, mereka keberatan.
terhadap keberadaan si homeless tersebut. Keberatan ini dikarenakan oleh mungkin para kecenderungan si homeless itu menghuni karavan itu membuang sampah dan kotoran sembarangan di jalan raya yang merupakan sekitaran tempat dari si penghuni yang punya rumah. Atau juga bisa meningkatnya jumlah kejahatan di sana, peredaran narkotika atau penggunaan lahan parkir milik warga yang tinggal di sana. Nah, namun menariknya, tidak semua tunawisma atau homeless di Los Angeles itu merupakan pengangguran. Tingginya harga sewa rumah membuat penduduk memilih alternatif lain yang jauh lebih murah. Salah satu contohnya yaitu mereka tinggal di dalam mobil. Selain itu juga, menjamurnya karavan-karavan digunakan sebagai tempat tinggal juga bukan akar masalah. Masalahnya adalah yaitu kemiskinan tadi. Pemerintah negara bagian California itu setidaknya membeli sekitar 1.300 mobil karavan untuk mengisolasi para tunawisma khususnya di masa pandemi seperti ini ya guys ya, sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Pemerintah setempat menyiapkan total kurang lebih 5 penampungan untuk dijadikan zona isolasi. Sudah termasuk dalam motel atau hotel. Seluruh penampungan tersebut dikhususkan bagi orang-orang atau homeless atau tunawisma maupun gelandangan yang ada di sekitaran Los Angeles. Sekitar 100 mobil karavan putih terparkir di taman perkemahan Dock Whaler di dekat pantai. Nah, kawasan tersebut itu umumnya digunakan para wisatawan yang ingin menikmati pemandangan laut. Namun, kini dijadikan sebagai zona isolasi bagi pasien COVID-19 di wilayah ini. Masih banyak cerita yang belum kita ketahui juga mengenai kota ini. Bagaimana kehidupan di sana, bagaimana mereka dapat bertahan hidup, dan hal-hal lainnya. Kita akan kupas dalam video-video berikutnya ya guys ya. Saya berharap kita semua juga selalu diberi keberkahan, diberikan keselamatan, dan diberikan kesehatan selalu pastinya. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Nantikan video lainnya dengan bantu like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update mengenai kota-kota Amerika lainnya. Salam akal sehat by YouTube.